Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Arif Kurniawan 17. Nah, kali ini saya akan menjelaskan manfaat merendam biawak. Nah, di sini pukul 5.52. Oke, tadi kita sahur sekitar jam berapa tadi? Jam 4 saya sahur. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalani puasa Ramadan. Oke. Nah, di sini di video ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari merendam baby Varanus salvator. Ya, ini bisa dikatakan baby lah, baby up lah kan. Oke, ikuti terus video yang akan saya bagikan. Mudahan teman-teman terhibur dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Nah, di sini kita bawa dulu Varanus salvatornya menuju tempat pengisian air ya, atau kita mau rendam nih Varanus salvator saya. Nah, di sini cuaca sedang ya beginilah, gerimis di Batam sekarang ya, kayak 2 hari yang lalu tuh hujan deras. Nah, di sini saya juga ada beberapa burung-burung. Nah, ini nanti insya Allah kita buat konten juga ya. Nah, kita lanjut lagi ke Varanus salvator saya tadi. Nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari perendaman Varanus salvator ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit-sedikit biar teman-teman bisa mungkin menerapkannya di rumah dan bisa mencontoh ya. Dan mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, ikuti ya video yang saya buat. Terima kasih. Nah, manfaat pertama yaitu untuk mengurangi stres. Terlebih bagi Varanus yang tangkapan alam atau WC ya, itu biasanya lebih saya anjurkan untuk sering-sering memandikan. Atau yang untuk seperti video-video yang terdahulu yang saya buat, itu ada setup kandang yang full air. Nah, itu sangat saya anjurkan dikarenakan mengurangi tingkat stres bagi baby Varanus yang baru kita pelihara ya, terlebih di tangkapan alam. Nah, ada beberapa juga yang tidak bisa kita buat full air, jadi kita harus tetap kita lihat kondisi dari Varanus tersebut. Nah, contohnya kayak gini, ini Varanus yang CB atau bisa dibilang dia ditemukan telurnya di alam terus ditetasin oleh kita. Nah, itu CB. Nah, itu biasanya tingkat ya kekebalan tubuhnya bisa dikatakan ya hampir setara dengan ternakan ya, atau ya bisa dibilang kayak gitulah. Jadi masih kalah sama WC atau tangkapan alam yang lebih tahan banting. Itu kenapa saya lebih anjurkan yang full air ini untuk diterapkan di tangkapan alam, bukan yang di hasil yang CB atau yang ternakan, itu saya tidak anjurkan. Nah, ini kalau untuk sistem yang saya lakukan ini biasanya saya lakukan setiap pagi, konsisten setiap pagi. Terserah teman-teman, jika teman-teman ada waktunya sore, ya lakukan setiap sore. Oke, itu biar dia tuh lebih nyaman juga kepada kita, ownernya, dan untuk penjinakan juga lebih mudah pastinya. Oke, lanjut manfaat kedua itu melancarkan sistem pencernaan. Nah, bagi teman-teman yang sedang berkendala atau sedang bermasalah Varanusnya itu sedang ada penyakit sembelit atau penyakit pencernaan yang lain. Nah, inilah tipsnya, yaitu dengan cara merendam Varanus tersebut dengan air hangat atau bisa juga dengan menggunakan air sirih hangat. Oke. Nah, itu bisa membantu sistem pencernaan itu pulih kembali. Nah, terlebih teman-teman menggunakan air sirih hangat itu jauh lebih bagus manfaatnya. Nah, bisa juga dengan kalau seumpama Varanus tersebut tidak sakit atau masih normal-normal saja, kayak contoh saya lakukan inilah, langsung menggunakan air langsung pun nggak apa-apa, tidak masalah. Cuman kalau teman-teman menggunakan air langsung kayak yang saya lakukan ini, dia bakal pup tapi dalam waktu yang cukup lama dalam artian itu paling 1 menitan atau sampai 2 menitan. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan air hangat itu biasanya lebih cepat. Nah, ini contoh setelah 1 sampai 2 menit saya rendam, dia baru buang kotoran hanya putih. Nah, ketika teman-teman melihat Varanus teman-teman mengeluarkan kotoran putih, jangan panik. Tetap biasa saja, itu karena proses pencernaannya lagi menggiling dari segi makanan tersebut. Jadi normal-normal saja, jadi aman lah. Paling besok
teman-teman ketika mandikan lagi, terus dikasih rendaman air hangat, nah besok biasanya sudah keluar pup hitamnya. Tapi ketika belum juga, jangan panik, coba terapkan sampai 3-4 hari. Biasanya itu pasti ngeluarin kotoran hitamnya. Oke, yang penting dia tetap ada nafsu makan, itu sudah menjamin Varanus tersebut sehat. Oke. Dan bagi teman-teman yang suka ngepush, saya tidak anjurkan. Kalau untuk sistem yang saya lakukan ini, biasanya saya lakukan untuk 2 hari sekali untuk sistem makannya. Jadi 2 hari sekali, saya kasih jeda 1 hari untuk biar dia mencerna makanannya, baru lusanya baru kita kasih makan lagi, supaya tidak terlalu memaksakan agar dia itu memproses pakannya secara terus menerus ya. Terlebih ini cuacanya sedang hujan, kecuali oke lah kalau cuacanya sedang panas, nah itu bisa teman-teman bantu dengan penjemuran. Tapi kalau misal tidak ada panas, nah itu kayak tadi saya terapkan di awal, saya menggunakan lampu ayam aja, itu biar menghangatkan. Karena mereka kan termasuk hewan darah dingin, jadi tidak bisa menghasilkan panas di tubuhnya. Nah oke, jadi mungkin 2 itu saja sih manfaat yang menurut saya yang dari hasil pengalaman saya sendiri. Mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan jika ada pertanyaan atau bisa teman-teman punya kendala yang lain, bisa isi di kolom komentar ya, dan kita bisa bantu jawab. Nah ini ketika selesai direndam tadi, teman-teman bisa lap dengan kain kering. Nah kandang pastikan sudah bersih, dilap kering, baru masukkan Varanus tersebut ke dalam kontainer boxnya. Terus kasih lampu. Ini saya kasih lampu karena cuaca di Batam sedang tidak baik-baik saja. Kayak kemarin 2 hari berturut-turut hujan deras tanpa berhenti. Nah sekarang udah agak reda, cuman masih ada gerimis-gerimis lah. Nah di sini untuk alas saya tetap polosan pakai kertas. Udah gitu aja. Yang penting dia bersih, kering, dah pasti aman lah Varanusnya. Jadi setiap 1 hari sekali saya rendam di air hangat atau air yang dingin seperti tadi, itu supaya dia tidak dehidrasi ya, karena saya nggak taruh water dish atau tempat minum di dalam kandangnya. Kenapa saya tidak taruh di dalam kandangnya? Biasanya bau. Kedua, bisa juga menyebabkan Varanus tersebut terkena penyakit ya, karena dia pup di sana, terus nanti dia minum juga di sana. Jadi itu bisa membuat dia problem juga lah, membuat dia kena flu dan penyakit-penyakit yang lain. Oke, mungkin sekian video yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan teman-teman terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Selamat menonton.